Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andreas Yogi Pratama dengan NIM E10312084 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipologi politik. Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung berdasarkan ideal karena dalam kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Pembahasan ini penting dalam hal melihat sejauh mana fungsi-fungsi ideal partai politik dapat terwujud di Indonesia selama ini. Berikutnya ada tipe-tipe partai politik berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kenyataan dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Kemudian yang kedua, partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Dalam program dan gaya kepemimpinan terdapat beberapa pola umum yang merupakan penjabaran ideologi. Kemudian yang ketiga ada partai politik kepentingan, merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama dan lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai, tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. Kemudian berikutnya ada klasifikasi partai dari sudut pandang umum. Yang pertama, partai proto. Jenis partai ini merupakan karakter dasar dari tipe awal partai politik yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen dan intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif rendah atau sederhana, belum sepenuhnya sebagaimana dalam ciri partai politik modern. Ciri faksional masih menonjol dan ciri yang jelas adalah perbedaan antara kelompok anggota dan non-anggota. Kemudian yang kedua ada partai kader. Secara historis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya kebanyakan kelas menengah ke atas dan tidak memerlukan organisasi besar dan memobilisasi massa. Di Indonesia, partai yang masuk dalam kategori ini tidak begitu banyak karena penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguatan yang cukup tinggi pada level pengurusnya dalam hal peningkatan kapasitas personalnya untuk kepentingan partai. Kemudian yang ketiga ada partai massa. Berkembangnya jenis ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat
Partai politik ini diberikan di luar parlemen atau ekstra parlemen. Orientasi partai politik ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani, dan massa lainnya. Tujuannya adalah untuk pendidikan politik dan pemenangan pemilu. Ideologi dan organisasi rapi di Indonesia tak dapat dikatakan sepenuhnya demikian, sebab berbagai partai yang berbasis formal massa tertentu seperti buruh, petani, maupun massa lainnya itu sifatnya masih slogan saja. Kemudian yang keempat ada partai diktatoral. Jenis ini adalah merupakan subtipe partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi melakukan kontrol ketat, rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana anggota partai politik dituntut mengabdi secara total. Di Indonesia jenis partai ini banyak juga ditemukan, terutama pada partai-partai baru yang berangkat dari ideologisasi yang baru pula. Kemudian yang kelima ada partai cut-out. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya memenangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelompok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak terlalu kaku. Kemudian menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum. Yang pertama ada partai massa dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota dan pendukung yang banyak. Demikian pula, meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Kemudian yang kedua, partai kader. Kebalikan dari partai massa. Partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah partai kader, lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Selanjutnya ada 4 tipe partai menurut Almond. Yang pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan ke bawah. Kemudian yang kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. Kemudian yang ketiga, partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Protestan, Hindu, Katolik, dan Buddha. Kemudian yang keempat, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku, bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Jadi cukup demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu tipologi politik. Jadi kesimpulannya adalah tipologi politik adalah pengelompokan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.